Jangan dikaitkan dengan dunia, ya. Titik-titik solawat pengen sugih, titik-titik solawat pengen dapat lihat mobil bagus, solawatin ya, dulu. solawatin dulu. Podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Kembali lagi bersama podcast kita dengan saya Idrus Putra dan sudah hadir bersama kita di sini ada Ustadz Abu Islah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ustadz ya? Iya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Tapi Ustadz, di kesempatan kali ini Ana ingin membahas sama antum terkait tentang ibadah Ustadz. Iya. Nah, sejauh ini yang Ana pahami tentang ibadah itu kan syaratnya ada dua, ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba Rasulullah, mengikuti apa yang sudah diajarkan sama Rasulullah, betul? Iya, betul. Nah, gitu. Tapi gini, kalau kita, Ana sendiri sih, Ana mengamati yang terjadi di masyarakat kebanyakan itu mungkin karena kebingungan atau gimana Ustaz? Terlalu banyak ibadah, jenis ibadah, bentuk ibadah sampai mereka nggak tahu ini ternyata boleh dilakukan, ini nggak boleh dilakukan. Oh, ini ternyata masuknya ada yang sampai menuju ke kesyirikan. Apa benar kayak gitu, Ustaz? Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Ya, memang kenyataan kita lihat realita memang seperti itu. Jadi banyak masyarakat atau khususnya dari awam, dari kaum muslimin yang mereka itu sebenarnya kurang ilmu. Maksudnya kurang belajar ilmu, ya. Belajar ilmu agama. Makanya di podcast beberapa waktu yang lalu kita sampaikan ilmu mana yang harus kita dahulukan. Mungkin masih ingat seperti itu. Masih. Jadi yang didahulukan adalah ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Karena kita mau beribadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu tujuannya adalah ibadah. Sehingga kalau kita mau beribadah, apapun bentuk ibadahnya, apakah sholat, apakah zakat, ataukah mungkin zikir, ataukah bersolawat, itu harus ada dasarnya, ada landasannya, ada ilmunya. Ada dalilnya. Ada dalilnya Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau kita tidak beribadah tanpa ilmu atau tanpa dilandasi ilmu itu, ya istilah kita mengatakan muspro itu tidak ada manfaatnya. Sia-sia. Ya, sudah capek-capek, sudah ngoyo, sudah menghabiskan tenaga, menghabiskan uang, menghabiskan biaya, tapi ternyata tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang mengarah kepada perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan tidak kita inginkan dan hendaknya masyarakat atau kaum muslimin tentang hal ini memahami. Artinya setidaknya punya landasan bahwasanya kalau orang itu beramal ada landasannya. Kalau orang itu beramal ada dalilnya. Jadi jangan seenaknya sendiri. Nggak bisa ngawur ya? Nggak bisa. Kita punya perusahaan. Misalnya dengan punya perusahaan apa itu tentunya punya aturan-aturan. Ya, ada peraturan perusahaan gitu ya. Kalau Anda ini misalnya mau masuk ke perusahaan saya, harus punya aturan-aturan yang harus diikuti. Kalau tidak diikuti ya nanti kita nggak dapat gaji, nggak dapat upah gitu, nggak dapat bantuan dari dari perusahaan dan yang malah semisalnya. Bikin rusak malah. Iya, akan bikin rusak gitu, mencemarkan nama baik perusahaan bisa jadi seperti itu. Nah, berarti sebelum kita beribadah harus dicari dulu landasannya, dalilnya ada atau tidak, boleh atau tidak gitu. Iya. Nah, terkait ini Ustaz, ibadah yang ternyata itu jatuhnya ke dalam syirik, ada atau tidak? Ya, ada juga ibadah yang bisa mengarahkan seorang hamba kepada kesyirikan. Ya. Maksudnya atau niatnya orang itu ibadah. Contohnya misalnya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW itu pahalanya sangat besar, ya. Sampai beliau mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku, sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW, itu nanti akan diberikan solawat, dikembalikan solawatnya sebanyak 10 kali. Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali.
Ini dari hadis Nabi mengatakan demikian, dan hadis-hadis yang sangat banyak tentang keutamaan bersolawat. Solawat ini kan ibadah. Ibadah. Ya. Tapi terkadang kita lihat atau kita cermati ada sebagian ya mungkin di akhir-akhir abad ini itu muncul solawat-solawat buatan ya, atau solawat-solawat yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal selawat kepada Nabi itu gampang, mudah, mudah, nggak repot. Pokoknya amalan yang sunnah itu mudah sebenarnya, gampang, nggak ribet ya. Nggak ribet. Amalan itu sulit itu ya dibuat orang-orang sekarang aja ya. Dibuat kata-kata yang baru biar mungkin lebih menarik atau bagaimana, itu malah menjadikan malah ribet, kemudian harus dibaca berapa kali misalnya. Nah, seperti misalnya lafadz-lafadz saya temui lafadz misalnya ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu ada lafadz misalnya tanhalu bihi al-uqad, misalnya yaitu dengan bersolawat kepada Nabi atau Nabi Muhammad itu adalah sosok yang bisa memudarkan atau menghilangkan ikatan-ikatan. Kemudian bisa Nabi Muhammad itu bisa memenuhi hajat-hajat. Nah, ini kan sudah kelebihan, berlebihan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan la tatruni kam atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kamu itu memujiku berlebihan sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa alaihissalatu wassalam, berlebihan. Jadi belum melarang berlebihan. Fa ini abdun fakul abdullah wa rasuluh. Aku ini hamba dan katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad SAW itu bisa memenuhi hajat-hajat kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan, ini sudah berlebihan. Karena yang bisa memenuhi hajat kebutuhan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang bisa mendatangkan kedamaian, yang bisa memberikan kebahagiaan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai niat kita beribadah dengan berselawat kepada Nabi, tetapi justru akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan juga tidak ada praktek amaliah dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, ini dan banyak sekali kalau kita temui ya, ketika sebagian masyarakat ingin mendapatkan hajat, mungkin ingin mendapatkan jodoh, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan kekayaan, bersolawat kepada Nabi, tetapi di belakangnya ada lafaz-lafaz atau kata-kata yang menjurus kepada kesyirikan. Nah, ini bahaya sekali ya. Maka lebih baik kalau kita mau solawat itu kita niatnya ibadah. Ibadah itu berarti kita itu ingin mendapatkan pahalanya di akhirat. Jangan dikaitkan dengan dunia ya. Titik-titik solawat pengen sugih, titik-titik solawat pengen dapat dan mobil bagus, solawatin dulu. Solawatin dulu. Dan mau rumah yang bagus, wah, solawatin itu dulu. Itu kan ada aturannya 4 kali 4 ini. Apa itu? 4.444. Apanya itu, Zat? Solawatnya gitu. Dulu, segitu banyak. Nanti biar dapat mobil. Ini kan menukar dunia dengan menukar akhirat dengan sedikit dari dunia ini. Enggak selayaknya seperti itu. Jadi kalau orang beribadah itu jangan yang diangan-angan masalah dunia saja ya. Tapi yang kita harapkan dari ibadah itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Berarti kalau memang ibadah, semisal contoh tadi kita bahas tentang sholawat ya memang kita khususkan sholawat itu untuk Nabi kita gitu kan, bukan untuk kepentingan kita di dunia gitu Ustaz ya. Iya. Malah yang pernah temu itu justru ketika ingin sesuatu tuh bersolawat bukan berdoa. Itu bisa jatuh dalam syirik atau enggak? Ya bisa seperti itu. Bisa mengarah kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuannya dia itu mengharap itu dari siapa gitu. Kepada siapa gitu. Padahal mintanya harusnya sama Allah ya. Ya, harus mintanya kepada Allah. Memang di antara tujuan atau di antara sarana untuk kita berdoa kepada Allah itu adalah kita bersolawat. Nah, kan seperti itu kalau kita lihat ada berdoa itu di antaranya adalah kita bersolawat kepada Nabi, kemudian kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi terkadang sebagian orang menyalahgunakan gitu loh. Ya, menyalahgunakan seolah-olah dengan solawat itu dengan sebanyak-banyaknya itu akhirnya
kebutuhannya ditunaikan, ya. Akhirnya apa ini, apa yang dia inginkan langsung muncul di hadapannya. Karena manusia itu melihat biasanya berkaitan dengan materi, uang, harta, mobil, rumah dan semisalnya. Ketika melihat itu langsung amalan apa ya? Nah, kan muncul kan seperti itu. Amalan apa yang bisa mendatangkan uang kan? Yang mempercepat gitu. Mempercepat seperti itu. Ya, walaupun kita pun juga memahami bahwasanya dalam salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan rezeki kepada kita itu adalah dengan amal soleh, dengan bertakwa. Dengan amal soleh, dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pokoknya intinya kalau kita itu minta apa saja, sudah minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung mudah kok. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba bertanya tentangku, di mana aku, katakan aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ya. Aku akan mengabulkan, ya, permintaan hambaku apabila dia minta kepadaku, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikuti dengan adab-adab ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai gitu. Ringkas, ringkas sebenarnya. Simpel. Nah, mudah. Ana juga nemuin gini, Ustaz. Ada kan memang di syariat kita tentang tawasul, Ustaz. Itu memang diatur kan dalam syariat kita. Ya. Bertawasul, bertabaruk. Itu sebenarnya kalau ringkasnya aja, Ustaz ya. Yang boleh gimana, yang nggak boleh gimana. Karena menurut pemahaman dangkal Ana nih ya, kegiatan seperti itu bisa jatuhnya ke dalam kesyirikan gitu, Ustaz. Itu sebenarnya gimana, Ustaz? Kalau kita misal mau bertawasul, bertabaruk itu yang sesuai syariat kayak gimana? Bertawasul atau bertabaruk, tawasul kan sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawasul itu ada dalam syariat kita. Tabaruk juga ada dalam syariat kita. Tapi yang bagaimana ya? Tawasul yang diperbolehkan adalah tawasul dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bagaimana? Di antaranya dengan melakukan amal soleh, ya, melakukan amal soleh. Contohnya pernah mungkin antum mendengar hadis tentang tiga orang yang masuk gua, kemudian tiba-tiba ada batu besar menggelinding menutup pintu gua tersebut. Nah, dia bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan amal soleh. Yang pertama mengatakan, ya Allah, dulu saya pernah punya orang tua, saya berbakti kepadanya, pokoknya amal baik kepada orang tua, saya ikhlas kepadamu ketika saya beramal baik. Satunya mengatakan, ya, dulu saya mau berzina, ya, kemudian karena aku takut kepadamu, aku tidak jadi berzina, ya, dengan berzina dengan kerabatnya. Kemudian juga satunya mengatakan dia pernah memiliki pegawai. Kemudian pegawai itu, ya, belum dibayar, kemudian sudah pergi, ya, kemudian uang yang mau dibayarkan tadi diputar lagi, dibuat modal lagi, kemudian berkembang menjadi ternak yang sangat banyak. Nah, ketika orang tadi pegawainya datang, ya, aku minta upahku yang dulu beberapa tahun yang lalu. Nah, kata yang itu semuanya ternak-ternak itu milik kamu, aku mau ambil semua. Sekarang nggak ada, gila. Berarti itu yang boleh. Setelah itu ketika masing-masing tadi memohon kepada Allah, itu batunya itu bergerak sedikit-sedikit sampai ketiga doa itu, tiga jenis amal soleh itu dipanjatkan, terbuka semuanya. Akhirnya keluar dari gua tersebut. Nah, ini menunjukkan kepada kita ada tawasul dengan amal soleh. Atau juga tawasul dengan asmaullah, sifatullah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya ketika kita biasanya mintanya itu, karena kita itu biasanya mintakan rezeki itu, nah. Kebanyakan rezeki, paling banyak seperti itu. Maka kita bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya Rozak misalnya, ya Rozak, wa zat pemberi rezeki, ya, yang sangat memberikan rezeki, urzukni, rezekikanlah kepada aku. Dan disebutkan hajatnya, demikian dan demikian. Jadi tawasul, tabaruk ada dalam syariat kita, tapi tawasul dan tabaruk yang bagaimana gitu.
Itu yang harus kita pelajari lebih dalam. Gitu. Tetap berarti baliknya ke ilmunya lagi. Iya, baliknya ke ilmunya lagi. Sebelum beribadah harus berilmu dulu ya. Enggak cukup podcast cuman 10 menit. Datang ke kajian berarti. Ya, kajian, banyak kajian. Baik. Ada nasihat yang bisa antum berikan untuk kami semua Ustaz terkait dengan hal ini biar kita tetap terjaga, jalan kita terjaga Ustaz, ibadah kita tetap lurus hanya untuk Allah. Itu ana minta saran dari antum. Saran kita yaitu nasihat tentunya untuk kita semuanya, termasuk juga untuk kami pribadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menitipkan umur kepada kita, amanah kepada kita, dan kita harus ingat bahwasanya amanah umur ini dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat singkat ya. Dan salah satu tugas manusia itu adalah untuk ibadah. Maka umur yang singkat, ya, kemudian ibadah yang mungkin kita itu tidak bisa secara maksimal, carilah ibadah itu yang kalau bisa itu langsung mendapatkan pahala, ya. Langsung nilainya besar. Bagaimana agar ibadah itu sedikit tapi nilainya besar? Ya tadi dilandasi dengan ilmu. Ya. Ibadah itu kalau ada landasannya, ada ilmunya, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilandasi dengan pemahaman para sahabat. Al-Quran, hadis, kemudian pemahamannya benar, insya Allah ketika ibadah itu walaupun kelihatannya itu sedikit, kecil, tapi kalau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya besar, nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibadah itu kelihatannya besar, ya, kelihatannya besar tapi nggak ada dalilnya satupun dari Al-Quran, As-Sunnah, atau pemahaman, minimal pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka kalau dia sudah menghabiskan mungkin tenaganya, menghabiskan jutaan, miliaran, ya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tertolak gitu. Jadi jangan sampai ibadah kita yang sedikit itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi makanya harus terus belajar sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita itu belajar ilmu din atau ilmu agama. Ya. Ana ucapkan jazakumullah khair Ustaz waktunya dan ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dan insya Allah kita bakal ketemu lagi di podcast yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.